Ya harapan saya ya mudah-mudahan harapan itu terkabul. Kalau memang terbukti bersalah, mana? Pak Ustadz, maaf anak saya nggak ke pondok sekarang karena dia lagi sakit. WA itu dibarengi dengan video. Pas saya lihat videonya, penyakitnya aneh. Saya kaget Pak, luar biasa. Kalau doa dari saya untuk saudara Ananda Nizam, dia itu kelihatan anak yang baik luar biasa, anak yang soleh. Insya Allah dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat layak. Ini ya, buat ini kata hari ini coba buat ini apa? Hah? Ayo. DPP anti damai. Anti damai. Aduh, anti damai. Kumaha teh? Kumaha teh anti damai teh? Aduh. Aduh, kumaha ya? Oh, ente aya tuh. Ya, DPP anti damai kita tarik. Coba kata hari ini apa? Anda izin. Healing aja dulu, healing. Mau melaporkan karena klien kita kemarin beberapa hari ini terakhir dia banyak WA atau telepon yang nggak jelas. Dia apa banyak teror-terornya, ya kan? Ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam. Dari kasusnya Nizam yang Ibu Tiri Sukabumi itu ya guys ya, kan baru-baru ini tuh ya muncul juga ya ibu aslinya gitu ya, yang bilang kayak seolah-olah cerita dia di masa lalu gitu ya, kelakuan ayah Nizam terhadap ibunya juga seperti apa itu kayak diceritain gitu ya. Dan baru-baru ini di podcastnya Densu, si ibunya Nizam itu berkata kalau si ayah itu memberikan memberi kabar kalau si Nizam itu sakit gitu ya, tapi katanya dengan kata-kata yang seperti ini, ikhlasin aja kalau emang Nizam gak ada gitu ya, nanti akan dikuburnya katanya di dekat bapak, di dekat kakeknya si Nizam gitu ya. Maksudnya gini loh ya, aku di sini bukannya mau belain bapaknya Nizam juga gini. Aku seorang ibu ya, ketika mendengar anak sakit mau sejauh apapun harusnya ibu itu datang gitu loh ya. Kayak si ayah Nizam itu kan harusnya mungkin dia ngomong kayak gitu biar si ibunya itu datang peduli gitu ya. Gila, anak udah 12 tahun. Oke lah, seorang ibu yang udah pisah gitu ya, dulu mungkin dapat ayahnya Nizam, itu namanya rumah tangga mah pasti ada aja ya masalah, udah gitu temperamennya seorang suami kepada istri mungkin ya ada saja gitu ya, tapi harusnya ini perasaan ibu ke anak ketika dengar anak sakit gitu loh. Dan sekarang setelah nggak ada, ibu malah Lu kena gue pastikan lu masuk, gue pastiin lu masuk lo ya, lu yang kena pidana. Aduh guys, gue sumpah daripada zalim aja lu ngomong kayak orang nggak pernah sekolah lu ya. Lah apa lu narik donasi, lu nggak tahu diri, bapak nggak tahu diuntung. Hah? Hanya udah sempet bilang gitu sama saya. Lu bapak lu ya. Gue simpan dulu ini guys, Oke, kita balik ngeliat. Itu tadi kata mamanya Nizam ya, sudah ada chat dari bapaknya Nizam 3 hari sebelum Nizam meninggal dunia. Oke. Lu bilangnya sakit paru, lu bilangnya sakit paru. Lu ngomongnya sakit paru. Ada chat, bukti chat dari ibu kandungnya Nizam ya guys. Ini muka nih. Sampai di rumah sakit, datanglah. Ada, udah ya. Guys, ini ada info terkait akar ekspresi heran, tidak ada ekspresi sedih dan marah terlihat di wajah ibu kandung Nizam. Sementara ayah kandung Nizam dilaporkan atas dugaan pembiaran dan kelalaian. Ya bisa aja karena kan dia ada di situ ya. Kok bisanya tidak mengetahui ada hal-hal seperti itu ya yang dialami oleh Nizam. Mungkin aku ini perkataannya agak-agak aku sensor supaya nggak kena ini ya sama YouTube gitu ya, pelanggaran guys ya. Nah, menurut pendapat kalian nanti kita lihat seperti apa ya kira-kira guys ya, kenapa ayahnya itu dilaporkan ya. Wah, aku sih tidak percaya dengan pakar ini ya, karena dulu aku inget banget kasusnya Peggy. Kalian mungkin masih ingat kan, setahun yang lalu kasusnya Peggy dan Vina, yang Peggy difitnah dan dipenjara itu guys, dan dia bilang
tetap kukuh. Mungkin kalian bisa mencari tuh videonya di YouTube ataupun di TikTok ya, ketika dia si pakar ini ya mengatakan Peggy adalah pelakunya. Kalian bisa lihat sendiri deh ya. Nah, kan sekarang Peggy sudah bebas gitu ya guys ya, dan terbukti tidak bersalah gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys, dan kita reaksi bareng-bareng ya terkait kematian dari Nizam guys. Lagi rame soal pakar ekspresi wajah yang wawancara ibu kandungnya Nizam yang bernama Lisnawati. Nah, katanya si pakar ekspresi wajah ini ada beberapa hal yang menurut dia janggal nih. Katanya ada ekspresi sedih dari ibu kandungnya Nizam ini, tapi lemah dan gak terlalu kuat. Padahal ini kan kehilangan anak ya. Dan selain sedih, harusnya orang tua yang kehilangan anaknya itu juga bisa muncul emosi marah yang sangat kuat. Tapi menurut si pakar wajah ini, di ekspresi ibu kandungnya Nizam itu gak terlihat kemarahan yang signifikan. Terus yang bikin orang makin curiga soal kontak mata. Si ibu kandungnya Nizam ini beberapa kali menghindari kontak mata dari lawan bicaranya. Nah, menurut si pakar wajah, ada indikasi yang belum sepenuhnya diceritakan sama ibu kandungnya Nizam ini. Mungkin dia ada rasa-rasa takut kali ya ketika dia mengatakan hal seperti itu. Takutnya si bapaknya Nizam ini tiba-tiba datang ya ngamuk-ngamuk gitu. Jadi dia ada rasa takut-takut, kayak takut ada ancaman lah gitu guys ya. Takutnya seperti itu mungkin guys ya. Belum bisa ini ya meluapkan semuanya gitu guys ya. Nah, soal air mata juga sempat disinggung. Tapi katanya si pakar wajah, orang sedih nggak harus nangis. Tapi intinya menurut si pakar wajah ini, respon emosionalnya nggak sejalan sama besarnya kehilangan. Dan plot twistnya lagi, si ibu kandungnya Nizam ini melaporkan ayah kandungnya Nizam ke polisi atas dugaan pembiaran dan kelalaian yang membuat si Nizam ini. Kuasa hukumnya ibu kandungnya Nizam ini mengatakan kalau ayah kandungnya Nizam mengabaikan kondisi kesehatannya Nizam yang waktu itu lagi memburuk. Dan yang bikin netizen makin shock, katanya ada bukti chat ayah kandungnya Nizam ini 2 hari sebelum si Nizam ini. Ini kalian baca sendiri kira. Tadi si Angka ternyata Amar menjawab chat tersebut dengan kalimat ya biarin aja kalaupun dia tinggal di di pemakaman keluarga dekat si bapaknya ini ya. Waduh, kata Mira ya menirukan isi chat Anwar ke ibu kandungnya. Kira begini isi chatnya. Nah, sekarang orang jadi bertanya-tanya, ini kita sebagai netizen buat adik Nizam. Kalau menurut kalian, Kalau ada apapun dengan anak saya, itu saya bang. Waduh. Ya, dia diajarkan bener ku mama. Badannya memang kecil. Dia pernah mandi di Solokan ya. Ya, Emang aku nonton ini tuh dia ngebahas apa sih gitu guys. Gak nyambung si bapak ini, kayak anak kecil ketika orang tua ya melihat anaknya nggak pulang, terus tiba-tiba datang ke rumah, terus kamu kok baru pulang. Nah, si anaknya kayak masih gini takut diintegrasi sama ibunya, akhirnya dia ngomong gitu guys ya. Seperti itulah si bapak ini sepertinya kayak gitu guys, kayak ada rasa ketakutan yang dia takutnya dia juga masuk ke dalam jadi tersangka gitu ya guys ya. Makanya ngoceh terus guys gitu. Dari wajahnya, dari tutur kata, logat badannya tuh kayak dia sedikit ada rasa takut gitu guys, supaya mencari alibi lah gitu ya, membuat alibi kalau dia tuh ya gini gitu guys ya. Dan dia menyalahkan ibu tiri dan ibu kandungnya ya. Waduh. Akhirnya polisi berhasil menangkap anak angkat dari ibu tiri Nizam sampai meninggal. Benarkah Nizam ditutupi dugaan hubungan ibu tiri dengan anak angkat? Tragedi yang menimpa Nizam Safei di Sukabumi kini memasuki babak baru yang jauh lebih memilukan. Awalnya publik mengira ini hanyalah kasus tiri, tapi fakta-fakta terbaru yang muncul justru merujuk pada konspirasi untuk menutupi sebuah aib. Dugaan bergeser dari sekedar luapan emosi menjadi upaya terencana untuk membungkam saksi kunci. Waduh guys ya. Ini Ibu Lisna sedang Ini LPSK dan Rike dia Pitaloka kawal kasus almarhum Nizam ya. Sukabumi tidak akan ada kata damai, diduga siap laporkan bapak kandung almarhum Nizam. dilakukan asesmen secara medis oleh dokter LPSK dan juga akan dilanjutkan dengan asesmen psikologis serta asesmen berkaitan dengan tingkat ancaman. Karena Ibu Lisna menyampaikan bahwa pasca setelah adanya pelaporan tersebut, ternyata Ibu Lisna mengalami banyak ancaman secara WA ya,
telepon dan juga beberapa orang yang selalu menghubungi Ibu Lisna dan itu mengganggu situasi psikologisnya Ibu Lisna. Ke depan permohonan perlindungan yang memang bisa diajukan oleh Ibu Lisna terkait dengan medis, psikologis ya, serta juga restitusi. Selain itu juga kami masih melihat ya, serta kemudian juga kaitannya dengan psikososial besar kemungkinan bisa juga diajukan oleh Ibu Lisna. Waduh guys, katanya cuma 20 tahun penjara. Menurut pendapat kalian gimana guys ya? Tapi aku lihat beberapa komentar ya, katanya sih para netizen ya, aku baca komentar-komentar, bapaknya Nizam juga harusnya diselidiki ya, itulah diintegrasi ya gitu ya guys ya, jangan-jangan terlibat gitu guys, dugaan para netizen. Aku baca-baca komentar, kalian mungkin bisa lihat di komentar-komentar ya di TikTok gitu guys ya. Nah ini guys, sekian infonya dari kematian Nizam untuk hari ini infonya. Kira-kira kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian lancar ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.